Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa terus untuk mencari ilmu. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah yang nista menuju peradaban Islamiyah yang sentosa. Nah, pada video kali ini terlebih dahulu perkenalkan, kami dari kelas A3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Nama saya Sofiatun Amdiana dan rekan saya Ayudia Putri. Kami akan men-sharing kepada kalian semua mengenai media pembelajaran, yaitu PPT animasi. Apa sih tujuan dari media ini? Tujuannya ialah agar siswa atau peserta didik lebih tertarik untuk belajar, sehingga bisa membangkitkan semangat mereka. Selain itu, media ini memudahkan para guru dalam menyampaikan informasi atau pesan yang akan disampaikan. Terlebih lagi, dalam kondisi pandemi seperti ini, penggunaan media pembelajaran PPT jauh lebih mudah dan simpel untuk para guru dalam membantu menjelaskan suatu materi. Jadi, untuk murid tidak selalu terpaku pada penjelasan guru saja. Dalam PPT ini, kami menyajikannya dengan lengkap, seperti contoh konsep membaca surah dalam Al-Quran. Nah, dalam PPT ini sudah kami sediakan isi surah dan bagaimana cara membacanya. Jadi gimana? Tertarik kan? Kalau begitu, kita langsung saja menampilkan PPT kami, yang mana kami di sini mengambil satu materi dari kelas 5 SD atau MI, yaitu KD.1, Mari Membaca Al-Quran Surah At-Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar? Siap ya? Harus semangat dong, karena ini adalah pertemuan pertama kita. Hehehe. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar apa sih di mata pelajaran pendidikan agama Islam ini? Iya benar, kita akan belajar tema 1, yaitu membaca Al-Quran Surah At-Tin. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah, yang pertama, kita akan belajar membaca Surah At-Tin. Yang kedua, kita akan mencoba menghafal surah At-Tin. Dan yang ketiga, kita akan mencari tahu apa sih makna dan kandungan dari surah At-Tin. Baiklah, pertama kita akan membaca surah At-Tin. Sebelum kita membaca ayat Al-Quran, terlebih dahulu kita membaca isti'adzah atau ta'awudz dan basmalah. Setelah itu, barulah kita mulai membaca surah yang akan dibaca, yaitu surah At-Tin. Untuk selanjutnya, silakan disimak atau dicermati dengan baik pembacaan surah At-Tin berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita semua sudah selesai membaca surah At-Tin ya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghafal surah At-Tin. Bisa nggak ya? Bisa dong. Bagaimana sih agar kita dapat mudah dalam menghafal? Nah, di sini Ibu punya tips untuk kalian. Cara mudah menghafal, mulailah dengan ayat pertama, yaitu bacalah secara berulang-ulang sampai hafal. Kemudian, setelah ayat pertama dirasa hafal, lalu dilanjutkan dengan ayat yang kedua dengan cara yang sama sampai hafal juga. Begitu juga seterusnya. Hafalkan 3 ayat terlebih dahulu. Jika sudah hafal semua 3 ayat tersebut, maka boleh melanjutkan ke ayat selanjutnya. Bismillah ya. Makna kandungan surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Karena surat ini dinamakan surat At-Tin karena diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yaitu artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah yang disebut dengan surat Makkiyah. Selanjutnya yaitu kandungan ayat yang pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak dimanfaatkan untuk memperhalus fisik, mencernakan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan juga dapat melonggarkan rongga, hati, dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Yang kedua yaitu kandungan terhadap ayat kedua. Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Untuk ayat ketiga yaitu mempunyai makna kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk ayat keempat yaitu memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya.
Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia juga serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya sebagai hewan. Selain rohani, manusia dibekali pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk. Untuk ayat kelima, Allah SWT menginginkan manusia sekalipun mereka sempurna, tapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah SWT melalui Rasul-Nya. Ayat yang ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang-orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat yang ke-7, pada hari kiamat nanti pada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah SWT telah menunjukkan bukti-buktinya. Allah SWT memberikan akal sehat kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah SWT itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Untuk ayat yang ke-8 ini memiliki makna, yaitu Allah SWT yang maha mengetahui sebagus-bagusnya pencipta dan aturan segala urusan. Allah juga yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah yang maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat pembalasan atas dosa itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang kami sharing ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.